Halo semua, selamat datang di channel ini dan kali ini saya akan membahas novel Kumo Tesuga Nanika. Setelah saya membaca novel dari volume 1 sampai volume 5, saya mencoba merangkum momen favorit menurut gue. Namun, sebelum mulai, saya peringatkan terlebih dahulu. Pembahasan ini mengandung spoiler. Jadi, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, sebelum tinggalkan video ini, jangan lupa like, subscribe video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang tidak anti spoiler. Oke. Pertama, momen Kumoko versus monyet. Alasan mengapa momen ini menjadi favorit karena di sini Kumoko harus berjuang hidup-hidup buat ngelawan segerombolan monyet. Jika tidak melawan, mereka akan terus mengejar untuk membalaskan dendam kawannya yang mati. Berawal dari Kumoko yang sedang melawan salah satu monyet di sana, setelah berhasil mengalahkannya sebelum mati, monyet tersebut mengeluarkan semacam tanda agar kawanannya dapat membalaskan dendam kematiannya. Hal ini membuat Kumoko sangat kewalahan, hingga harus berkali-kali naik level untuk menyembuhkan bagian tubuhnya yang rusak atau hilang karena pertempuran tersebut. Untuk ceritanya sudah muncul di animenya pada episode 4, atau jika kalian mau bisa baca di manga chapter 13 dan light novel volume 1. 2. Kumoko dan Administrator D. Awal saat gue membaca kembali momen ini di light novel, yang sebelumnya gue baca ini di manga, di mana Kumoko berbicara dengan D melalui telepon. Kumoko tidak bisa berbicara, maka dari itu D membaca pikirannya dan berbicara melalui teleponnya. Kumoko yang mulai takut bertanya kepada D apakah ia selalu membaca pikirannya dan mengawasinya, namun D menyangkalnya. D tidak selalu membaca pikirannya, dan D bukan sedang mengawasinya, melainkan hanya menontonnya untuk hiburan saja. Hal itu membuat Kumoko semakin takut dan Kumoko mulai berani berbicara lebih lanjut. Namun D tidak mau membocorkan informasi lebih mendalam, karena ditakutkan tidak lagi menarik jika Kumoko mengetahui segalanya. D menyarankan agar terus berjuang dan menghiburnya, hingga Kumoko menemukan jawabannya sendiri. Momen ini sudah ada di manganya di chapter 26, atau kalian bisa membacanya di light novel volume 3. 3. Kemunculan Sophia. Kemunculan Sophia yang saya maksud di sini bukan ada di animenya di episode 4 sebelumnya, yang di sana Sophia yang menemui Hugo. Meskipun itu bukan yang aku maksud, tapi menurutku aku suka Sophia udah muncul di situ. Jujur seneng aku. Kemunculan yang gue maksud adalah pertemuan pertama Sun dengan Sophia, yang dimana Pangeran Siris didukung dengan Hugo melakukan pemberontakan karena raja yang akan memberikan tahta kepada Sun agar Sun tidak ditunjuk sebagai pahlawan untuk menggantikan kakaknya yang sudah mati. Momen ini yang dimana digambarkan Sophia itu terlalu overpower, bahkan Vilmos atau Miss Oka tanpa pikir panjang untuk memerintahkan untuk lari secepat mungkin tanpa harus melakukan perlawanan begitu mengetahui keberadaan Sophia di pihak Hugo. Momen ini bisa kalian baca di light novel volume 3. 4. Momen romantik Sun dan Katia. Oke. Momen ini berada setelah Sun dan lainnya berhasil kabur dan bersembunyi, namun berhasil dikepung oleh orang-orang yang sudah dicuci otak oleh Hugo. Di antara kumpulan orang-orang tersebut ada Katia yang ternyata juga sudah dicuci otak oleh Hugo juga. Hingga akhirnya Katia berhasil mendapat kembali kendali dirinya, namun itu membuat ia hampir kehilangan kesadaran sehingga membuat Sun membawa Katia seperti halnya pangeran yang membawa Tuan Putri. Momen ini terus saja membuat gue kehilangan kata-kata, tentu saja didukung dengan ilustrasinya yang diperlihatkan Sun dengan gagahnya menggendong Katia, bak pangeran dan Tuan Putri. Bahkan pada volume 13 dari POV-nya Wade sedang mengawasi mereka dari kejauhan, terkejut dengan apa yang dilakukan Sun. 5. Reuni yang tidak diharapkan. Gue berharap momen ini ditayangkan di animenya, namun sepertinya tidak akan mungkin karena momen ini berada di volume 5. Momen ini berada hampir berdekatan dengan akhir volume 5 light novelnya. Sedangkan informasi yang saya temukan bahwa adaptasi animenya hanya sampai di volume 4. Di sini
di mana Son dan Katia akhirnya bertemu kembali dengan sahabatnya yaitu Kyoya Sasejima. Kalau kalian tahu di anime ini sudah muncul kalau nggak salah di scene flashback, di mana Son, Katia sama Kyoya itu yang di episode sebelumnya, scene flashbacknya. Nah, di mana Son dan Katia akhirnya bertemu dengan sahabatnya yaitu Kyoya Sasejima. Namun, bukan perasaan bahagia yang didapatkan, namun malah perasaan resah yang didapat. Karena Kyoya berada di pihak Sophia, yang berarti ia adalah musuhnya. Dan semakin diperparah dengan penyataan Miss Oka bahwa identitas Kyoya di dunia barunya yang dikenal sebagai Ward, dan merupakan salah satu jenderal Raja Iblis yang merupakan sekutu dari orang yang membunuh kakaknya, Sun, yaitu Julius. Nah, untuk sekarang segitu dulu. Itu merupakan 5 momen favorit yang berhasil gue rangkum. Sebenarnya ada beberapa momen yang ingin gue masukkan seperti berita bahagia yang buruk, yang dimana Sun secara tiba-tiba mendapatkan titel pahlawan, yang seharusnya titel pahlawan itu hanya ada satu dan dipegang oleh kakaknya yaitu Julius. Mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.